Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 195 bertepatan dengan bab ke 1402. Dia berkata dengan suaranya terdengar tersedak, "Selama ini aku pikir kamu sudah tidak ada di dunia ini lagi karena tidak bisa menemukanmu." Ketika mengatakan ini, Gyu Yanjong menutup mulutnya dengan kuat, tapi air matanya sudah terbentuk. Dia menahannya untuk waktu yang lama dan akhirnya menangis kencang setelah air matanya benar-benar membuat penglihatannya kabur. "Kakak Ji, kamu lihat putramu dari atas sana. Putramu sudah kembali. Akhirnya dia kembali. Aku akhirnya bisa pergi menemuimu dengan tenang." Gyu Yanjong sangat sedih dan menangis lalu batu dengan keras. Li Wan Qiu yang ada di samping segera menyeka air matanya sambil menepuk punggung suaminya dengan hati-hati dan berkata dengan suara serak, "Laugu, Yi Chen sudah kembali dan ini adalah hal yang menggembirakan. Kamu jangan menangis. Kondisi kesehatanmu tidak bagus saat ini. Kamu harus menjaga emosimu." Setelah Gu Yanjong sedikit tenang, dia mengangguk dengan air mata bercucuran. Dia berkata serius sambil menarik tangan Yi Chen. "Yi Chen, cepat duduk dan katakan apa yang kamu alami selama ini." Setelah itu dia baru sadar, segera melihat ke arah putrinya Gyuki dan bertanya, "Nanan, bagaimana kamu bertemu dengan kakak Yi Chen?" Mata Gyuki memerah dan berkata, "Ayah, maaf, aku terus menyembunyikan masalah ini dari Anda dan Ibu. Sebenarnya aku sudah bertemu dengan kakak Yi Chen sewaktu aku pergi ke Chinling untuk menjadi wakil iklan di sana. Aku tidak mengatakan karena ingin memberikan kejutan kepada kalian berdua setelah kakak Yi Chen datang ke sini." Gyu Yanjong mengangguk dan berkata dengan sedih, "Kejutan? Ini memang kejutan. Ini kejutan luar biasa." Dia berkata sambil memegang tangan Yi Chen dan berkata dengan serius, "Yi Chen, tidak peduli apa yang kamu alami selama bertahun-tahun ini, tapi yang terpenting kamu sudah pulang sekarang. Jangan kembali ke Jinding lagi. Pernikahanmu dan dengan Nanan waktu itu dibuat oleh Ku dan Bibi Lin bersama ayah ibumu. Tidak peduli apa yang telah kamu alami, Nanan tetap calon istrimu. Kamu sudah kembali sekarang. Kondisi kesehatanku semakin buruk. Kalian berdua segera menikahlah sebelum tulang tuaku ini masuk ke tanah." Ekspresi Yi Chen berubah menjadi serba salah ketika ia mendengar ini. Lin Wan Qiu yang di samping melihatnya dan segera berkata, "Yi Chen, kamu jangan merasa tertekan. Setelah kamu menikah dengan Nanan, maka keluarga ini adalah keluargamu. Tidak peduli kamu kembali ke keluarga Yi atau tidak, kamu tetap menantu keluarga Gu." Kata-kata Li Wan Qiu lebih halus tetapi Yi Chen mengerti maksudnya. Maksudnya adalah keluarga Gu adalah keluarganya. Tidak perlu dia kaya atau tidak. Ketika mendengar ini, Yi Chen mau tidak mau membandingkan Li Wan Qiu dengan Malan, ibu mertuanya. Perbedaan ini bagaikan langit dan bumi. Yi Kui berkata dengan canggung, "Ayah, ibu, kakak Yi Chen, dia sudah menikah sekarang." Pasangan suami istri itu langsung kaget. Yi Chen juga merasa canggung dan berkata dengan serius, "Maaf pamanku, Bibi Li, aku bersalah dengan Nanan dalam hal ini. Aku bersalah dengan janji yang kalian buat bersama orang tuaku waktu itu." Gu Yanjong menghela nafas, menepuk punggung Yi Chen dan berkata dengan serius, "Yi Chen, meskipun paman tidak tahu apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun ini, tapi paman bisa menebak kalau kamu pasti mengalami kesulitan. Kamu sudah hidup di luar ketika kamu berusia 8 tahun dan pasti tidak berdaya dalam banyak hal. Kita jangan membicarakan masalah ini dulu. Kamu katakan kepada paman bagaimana hidupmu selama ini." Benar, Li Wan Qiu mengangguk dan berkata, "Masalah pernikahan bisa didiskusikan lagi. Kita makan sambil mengobrol."
Gu Yanjong menarik Yi Chen untuk duduk di sebelahnya. Dia segera menjamu Yi Chen dengan antusias. Begitu duduk, Yi Chen, kita makan dulu. Kamu coba makan. Lihat apakah makanan di rumah cocok dengan seleramu. Aku akan meminta orang memasakkan lagi jika tidak suka. Yi Chen segera berkata, pamanku tidak perlu berbuat seperti ini. Gu Yanjong mengangguk dan bertanya dengan pengalaman hidup Yi Chen selama ini. Yi Chen tidak menyembunyikan apa-apa dengan keluarga Gu. Selain rahasia, kita 9 misteri yang tidak bisa diberitahukan kepada orang lain. Dia hampir memberitahukan semua hal kepada mereka, termasuk kehidupan sebelum berusia 18 tahun, juga pengalamannya dalam kehidupan masyarakat setelah dia berusia 18 tahun. Pertemuannya dan Tuan Besar Yi, pernikahannya dengan Securan, juga kehidupan pernikahannya. Gu Yanjong dan Li Wan Qiu semakin sedih mendengarnya. Di mata mereka, Yi Chen adalah penerus keluarga Yi, keturunan asli keluarga Yi, dan ayah Yi Chen adalah bintang yang paling cemerlang waktu itu. Yi Chen seharusnya hidup enak sejak kecil, tapi tidak diduga dia mengalami begitu banyak hal di luar dan mengalami kesulitan terus-menerus. Gu Yanjong terus menghela nafas setelah mendengarkannya. Kemudian dia bertanya kepada Yi Chen, Yi Chen, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu ingin kembali ke keluarga Yi dan menemui kakekmu? Yi Chen menggelengkan kepalanya. Sejujurnya aku masih tidak ada rencana ini sekarang, pamanku. Aku selalu merasa kematian orang tuaku ada hubungannya dengan keluarga Yi. Sebelum aku mengetahuinya, keluarga Yi adalah tersangka kematian ayah ibuku, jadi aku tidak berencana kembali untuk bertemu mereka. Gu Yanjong berkata dengan serius, Yi Chen, kamu dengarkan saran paman. Kamu bisa tidak kembali ke keluarga Yi, tapi jangan bermusuhan dengan keluarga Yi. Yi Chen berkata dengan serius, bukan aku yang bisa memutuskan apakah akan menjadi musuh atau tidak, tetapi diputuskan oleh kenyataan. Jika mereka benar-benar mencelakai orang tuaku, bukankah aku harus membalaskan dendam orang tuaku? Gu Yanjong menghela nafas dan berkata dengan pelan, apa yang terjadi waktu itu? Sejujurnya aku sampai saat ini juga belum menemukan petunjuk apakah orang tuamu dicelakai oleh orang dunia bisnis atau bukan, dan belum ada bukti untuk semua ini. Yi Chen berkata, setidaknya orang tuaku dipaksa meninggalkan Yanjing waktu itu karena penolakan keluarga Yi. Jika bukan karena mereka, maka orang tuaku tidak akan mati di Jinling. Gu Yanjong mengangguk pelan. Memang masalahnya seperti itu. Keluarga Yi memang harus bertanggung jawab dengan kematian orang tuamu. Setelah itu Gu Yanjong berkata, Yi Chen, kamu mengatakan keluarga Yi meminta Tang Sihai memberimu sebuah grup senilai 100 miliar yuan, juga memberikan puluhan miliar uang tunai. Menurutku ini adalah kompensasi keluarga Yi kepadamu, atau kompensasi untuk orang tuamu. Meskipun aset dan uang ini tidak terlalu banyak bagi keluarga Yi, tetapi bisa dianggap sebagai ketulusan mereka. Jika kamu tidak bersedia kembali ke keluarga Yi, maka semua aset ini cukup menghidupimu. Kamu sudah hidup susah selama bertahun-tahun dan sudah seharusnya hidup dengan baik sekarang. Jangan hidup seperti dulu lagi. Yi Chen tahu bahwa Gu Yanjong melakukan ini demi kebaikannya, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya dengan pelan dan berkata dengan sangat serius, pamanku, meskipun aku hanya hidup sebentar bersama orang tuaku, hanya bersama selama 8 tahun, tapi di dalam tubuhku mengalir darah mereka. Jika aku tidak bisa membalaskan dendam mereka selama hidup ini, bagaimana aku layak atas darah dan kehidupan yang mereka berikan kepadaku? Lin Wan Qiu tidak bicara sejak tadi. Matanya merah dan menghela nafas ketika mendengar ini. Yanjong, sifat Yi Chen sama persis dengan sikap kakak Yi waktu itu. Jika kakak Yi orang yang acuh, maka dia tidak akan begitu tegas membawa anak dan istrinya meninggalkan Yanjing waktu itu. Kamu tidak bisa membujuk kakak Yi waktu itu, dan mungkin tidak bisa membujuk Yi Chen juga sekarang. Gu Yanjong mengangguk setuju. Dia menghela napas dan melihat Yi Chen, kemudian melihat putrinya dan berkata dengan serius, Yi Chen, masalah lainnya bisa ditunda dulu. Kamu setidaknya harus punya kekuatan yang cukup jika ingin bermusuhan dengan keluarga Yi di masa depan dan membuat keluarga Yi membayar harganya. Gu Yanjong berkata
lalu berhenti meneruskan lagi. Menurutku kamu harus meninggalkan Jinling dan kembali ke Yanjing untuk menikah dengan Nanan. Pada saat ini meskipun kamu tidak kembali ke keluarga Yi, tapi kamu adalah menantu keluarga Gu. Aku bisa membuat beberapa rencana untukmu jika aku masih hidup supaya kamu punya pondasi di keluarga Gu, sehingga sumber daya dan koneksi keluarga Gu bisa kamu pakai. Lin Wunqiu mengangguk tanpa ragu sewaktu mendengar ini. Benar Yi Chen, meskipun kamu sudah menikah sekarang, tetapi perjanjian pernikahanmu dengan Nanan lebih awal 20 tahun lebih dari pernikahanmu sekarang. Jadi putri keluarga Xiao dalam arti tertentu dapat dianggap merusak perjanjian pernikahanmu. Lin Wunqiu segera berkata lagi. Tentu saja, Bibi bukan menyalahkan dia karena dia juga tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Bibi hanya ingin mengatakan berdasarkan rencana yang telah dibuat ayah ibumu waktu itu, kamu harus menikah dengan Nanan. Keluarga Gu juga tidak akan merugikan gadis itu. Bibi akan memberikan uang kompensasi sebesar 1 miliar untuknya setelah bercerai dan tidak akan mempersulitmu. Ichen langsung merasa canggung. Hal yang paling dia khawatirkan sebelum datang ke keluarga Gu adalah orang tua Gu Yi akan mengungkit masalah perjanjian pernikahannya. Perjanjian pernikahan sewaktu kecil sudah berlalu 20 tahun lebih. Dia dan Gu Yi tidak bertemu selama bertahun-tahun ini. Juga tidak ada perasaan yang terbentuk. Jika dirinya masih lajang sekarang, mungkin dirinya bisa membangun hubungan dengan Gikuye karena itu adalah rencana yang dibuat oleh orang tuanya sewaktu masih hidup. Dia akan menikah sesuai rencana yang telah dibuat orang tuanya kalau mereka cocok. Tapi dirinya sudah menikah sekarang, apakah dirinya harus meninggalkan cucuran dan bersama dengan Gikuye? Lin Wunqiu menghela nafas dan berkata dengan serius sewaktu melihat Yi Chen tidak berbicara. Yi Chen, seharusnya kamu juga sudah tahu dengan kondisi kesehatan paman Gu dari Nanan sebelum ini. Kami sudah menemani paman Gu melakukan perawatan di luar negeri selama beberapa waktu. Dokter di dalam negeri menemukan kondisi pamanmu memburuk dalam 2 hari terakhir dan membujuknya melakukan perawatan di rumah sakit, tetapi kondisinya tidak optimis. Mungkin suatu hari. Emosi Lin Wunqiu terlihat menurun sewaktu mengatakan ini. Dia terisak dan menyeka air matanya lalu meneruskan. Pernikahanmu dengan Nanan diputuskan kami berempat dan 2 orang yang sudah pergi sekarang. Mungkin tubuh paman Gu tidak bisa bertahan lama lagi. Ayah dan ibumu pergi terlalu cepat sehingga tidak melihat kalian menikah. Bibi sangat berharap paman Gu tidak memiliki penyesalan yang sama. Mata Gikuye yang ada di samping sudah merah. Dia duduk diam dan air matanya terus mengalir. Pada saat ini dia tidak terlihat seperti artis yang dikagumi seluruh negeri lagi. Dia hanya seorang gadis kecil yang tidak berdaya sekarang sehingga Yi Chen merasa kasihan melihatnya. Yu Yanjong merasa kurang enak badan dan batuk saat ini. Dia baru berkata dengan serius setelah reda. Yi Chen, kamu hidup menderita selama belasan tahun di Jinling dan sudah saatnya kamu kembali sekarang. Dia berkata dengan sedih. Meskipun keluarga Gu tidak bisa langsung membuatmu menjadi orang besar, tapi dengan adanya dukungan keluarga Gu, maka kamu sudah ada pegangan jika akan kembali ke keluarga Yi kelak. Jika kamu ingin mendapatkan warisan keluarga Yi, maka peluang sukses akan lebih besar karena ada dukungan keluarga Gu. Yi Chen merasa malu ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka meskipun dia telah meninggalkan keluarga Yi, meskipun dia telah menikah, Gu Yanjong dan Lin Wunqiu tetap berharap memenuhi perjanjian pernikahan waktu itu dan menikahkan Gikuye yang merupakan idola semua orang kepadanya.
Oleh karena itu, semakin kuat rasa bersalahnya terhadap Gyu Kyuyi dan keluarga Gu. Saat ini Gyu Yanjong berkata, "Yichen, aku awalnya tidak akan melakukan perawatan di rumah sakit lagi. Aku sudah melihat banyak badai dan gelombang selama hidup ini. Jadi aku tidak takut dengan kematian dan berharap bisa pergi dengan terhormat. Tapi aku bertemu denganmu lagi setelah bertahun-tahun dan aku tiba-tiba memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Harapan terbesarku sekarang adalah bisa melihatmu menikah dengan Nanan. Akan sangat beruntung kalau bisa hidup sampai kalian mempunyai anak dan aku akan mati tanpa penyesalan." Yukuyi yang berada di samping menangis terisak dan berkata, "Ayah, Anda jangan katakan seperti itu." Gu Yanjong tersenyum dan berkata dengan serius, "Kamu kenal dengan ayah yang selama ini tidak suka munafik." Dan aku mengatakan semua kata-kata ini dari dalam hatiku. Dia melihat ke arah Lin Wan Qiu dan berkata, "Istriku, telepon kepalahan rumah sakit Chiehe dan katakan aku sudah memutuskan untuk menjalani pengobatan. Aku berharap bisa bertahan hidup sampai putriku menikah, sampai bisa menggendong cucuku. Semuanya sepadan meskipun harus menderita." Lin Wan Qiu segera mengangguk dengan senang. Sebenarnya dia terus membujuk Gu Yanjong untuk menjalani pengobatan dan tidak menyerah meskipun harapannya hanya sedikit. Tapi Gu Yanjong sendiri yang menyerah karena tidak ingin menderita siksaan demi bertahan hidup sebentar. Kanker stadium akhir sangat menyakitkan, tidak hanya menderita penurunan tajam dalam tubuh, tapi juga harus menderita secara fisik dan mental yang disebabkan oleh radioaktif dan kemoterapi. Dalam setiap kemoterapi, efek samping obat membuatnya muntah hebat. Setiap radioterapi akan membuat kulit, tulang, dan organ dalam sakit untuk waktu yang lama. Seiring waktu, dirinya yang merupakan seorang pria yang tangguh disiksa menjadi kurus kering dan menjadi pasien dengan sakit parah. Jadi dia lebih suka menemani istri dan putrinya untuk mengurangi siksaan dan meninggalkan waktu terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang pemikirannya berubah 180 derajat karena kemunculan Yichen. Dia ingin hidup, dia ingin menyaksikan putrinya menikah, dia ingin menyerahkan putri yang telah dirawat selama 20 tahun lebih ke tangan Yichen. Dalam pernikahan itu untuk memenuhi janji kepada saudara dan teman baiknya 20 tahun yang lalu. Dia bahkan ingin menunggu putrinya yang akan bersalin di luar ruangan bersalin. Dia melahirkan dengan selamat dan dirinya melihat kelanjutan keturunannya. Oleh karena itu, jika keinginan itu dapat dipenuhi sekarang, dia tidak akan ragu untuk bertahan hidup, bahkan harus menanggung siksaan paling keras dan paling menyakitkan di dunia ini. Lin Wan Qiu segera mengeluarkan ponsel untuk menelpon. Yichen buru-buru berkata, "Bibi Lin, sebenarnya kedatanganku ini karena kondisi kesehatan pamanku. Aku punya cara untuk membuat sakit pamanku sembuh total." "Apa?" Lin Wan Qiu dan Gu Yanjong sangat terkejut. "Membuat penyakit Gu Yanjong sembuh total? Ini bagaimana mungkin? Keluarga mereka telah lama tersiksa dengan penyakit ini. Mereka telah mencari dokter terbaik di dunia, menggunakan obat terbaik di dunia ini, alat medis dan metode perawatan terbaik. Tapi tidak bisa menyembuhkan Gu Yanjong." Pendiri Apple, Jobs, juga merupakan seorang miliarder dan juga menderita kanker pankreas. Dia juga mendapatkan pengobatan terbaik di Amerika, tetapi hasilnya sangat menyedihkan. Para ahli terbaik dunia tidak berpikir kalau penyakit Gu Yanjong ada kemungkinan disembuhkan, dan sebagian besar dari mereka berpikir kalau hidupnya mungkin kurang dari 1 tahun, bahkan kurang dari setengah tahun. Yichen tiba-tiba mengatakan bisa menyembuhkannya. Kedua orang itu merasa tidak mungkin. Lin Wan Qiu menghela napas dan berkata dengan serius, "Yichen, aku tahu kamu juga sangat mengkhawatirkan pamanku, tapi kondisi penyakitnya sebenarnya sangat tidak baik." Gu Yanjong mengangguk dan berkata, Yichen, aku tahu dengan penyakitku ini. Kanker pankreas adalah kanker paling ganas dan aku berada di dalam stadium akhir sekarang dan telah menyebar di seluruh tubuh. Sudah terlambat, bahkan dewa juga sudah tidak bisa menyelamatkanku.
Ichen berkata dalam hati dan ingin memberitahu Gyu Yanjong, meskipun dewa tidak bisa menyelamatkanmu, tapi aku Ichen bisa menyelamatkanmu. Tapi jika orang yang tidak mengerti mendengar kata ini, maka pasti merasa dirinya sangat sombong. Oleh karena itu, dia berkata dengan serius, "Pamanku, beberapa waktu yang lalu aku mendapatkan obat-obatan yang bagus dan bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Aku membawanya saat ini dan Anda bisa mencobanya." Tentu saja Gyu Yanjong tidak percaya. Dia adalah seorang ateis dan seorang materialis yang sangat percaya dengan sains dan sama sekali tidak percaya dengan metafisika. Selain itu, dia telah lama sakit sehingga telah mempelajari semua materi terkait penyakitnya dan yakin 100% kalau dirinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya begitu mendengar kata-kata Ichen. "Ichen, Paman merasa sangat berterima kasih karena kamu punya maksud baik. Tapi tingkat keparahan penyakit ini mungkin jauh di luar pemahamanmu." Li Wan Qiu yang berada di samping juga mengganggu dan berkata, "Benar, Ichen, penyakit pamanku bisa dikatakan penyakit yang paling sulit, paling ganas, dan paling jahat di dunia. Ichen tahu kalau mereka berdua pasti tidak percaya, maka bersiap mengeluarkan pil permajaan dan meminta Gyu Yanjong untuk mencobanya." Tapi saat ini pembantu tiba-tiba berlari dan berkata dengan agak cemas, "Tuan Nyonya, tuan kedua dan tuan ketiga datang." Lin Wan Qiu segera mengerutkan keningnya dan bertanya dengan dingin, "Untuk apa mereka datang ke sini?" Pembantu segera berkata, "Katanya ingin membahas sesuatu dengan Anda dan tuan." Lin Wan Qiu berkata, "Minta mereka pergi. Tidak ada yang bisa dibicarakan kami dengan mereka." Setelah itu terdengar suara marah yang dingin. "Oh, kakak ipar, kita semua satu keluarga. Tidak perlu mengatakan kata yang tidak enak didengar seperti ini, bukan? Ayah baru pergi beberapa tahun, tapi kamu sudah tidak membiarkan aku dan saudara ketiga masuk. Ayah pasti sangat marah sampai hidup kembali kalau mengetahuinya." Ichen mengangkat kepalanya dan melihat ada sekitar 8-9 orang yang masuk penuh emosi. Ekspresi Lin Wan Qiu segera menjadi buruk dan bertanya, "Gyu Yanjeng, ini adalah rumahku. Siapa yang membolehkan kalian masuk tanpa seizinku?" Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui kelanjutan ceritanya. Tapi sepertinya kita akan melanjutkan di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.